Oke guys, balik lagi bersama kita di Banua TELKS. Banua Teloks. Halo Rehan, Yusan. Halo. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama kami Banua Talks spesial Ramadan. Tema pembahasan kali ini adalah tentang ibadah dan nuansa Ramadan di saat karantina. Jadi memang berbeda banget, dan kayak Yusan pun sudah pernah bilang di episode sebelumnya, dia pertama kali ngerasain Lebaran di sini ya. Oke, jadi karena emang kami merasa berbeda banget dan semoga teman-teman juga relate terhadap pembahasan kali ini. Langsung ke pertanyaan pertama. Aku mau menanyakan ke Yusan dulu. Ada sholat tarawih nggak sama Id? Yusan sholat nggak kemungkinan dengan adanya himbauan dari pemerintah seperti apa? Dan tapi kan Jogja ringan banget ya, maksudnya Jogja biasa banget gitu loh. Kalau Yusan gimana, Yus? Kalau tanggapanku sih sebenarnya apa ya? Bagiku sih sebenarnya kalau sholat tarawih sunat ya. Kita di rumah pun sebenarnya emang nggak sholat tarawih gitu kan. Tapi kalau sholat Id sih sebenarnya sunnah muakkad ya. Sunnah muakkad itu kan maksudnya kayak hampir sama kayak wajib, hampir kayak jadi sebenarnya kalau memang benar-benar ulama atau pemerintah menganjurkan untuk tidak sholat id dulu, aku ya pasti ikuti karena emang dari keluarga aku sih kayak gitu. Kalau misalnya ada dari pemerintah yang mengeluarin statement bahwa kayak gitu ya pasti aku ikutin sih. Itu sih dari aku. Kalau masalah ada atau enggak adanya aku sih kurang tahu ya. Tapi kemungkinan karena ini udah hari Ramadan keberapa kan tuh, kalau sholat tarawih sih di masjid ya hampir enggak ada sih. Hampir enggak ada. Aku nggak di Jakarta mungkin ada. Itu sih kalau dari aku, Den. Oke. Kalau Yusan ini ngontrakkan di mana, Yus? Di daerah mana, Yus? Aku ngontraknya di daerah Condong Catur sih. Condong Catur itu ada pasar Ramadan nggak? Dekat-dekat kontrakanmu gitu? Dekat-dekat tempatku itu sebenarnya pasar Ramadan itu nggak ada. Sebenarnya kalau yang dibilang pasar Ramadan itu sebenarnya nggak ada. Tapi di sepanjang jalan itu kan orang kan banyak yang nggak ada pemasukan kan. Akhirnya pada beralih jualan takjil semuanya. Jadi kayak sepanjang jalan tuh kiri kanan jalan, kalau kita lihat sore-sore tuh pasti ada yang jualan takjil, entah makanan snack kayak gitu, entah minuman kayak es apa kayak gitu sih. Sama perbedaan Ramadan tahun ini sama tahun kemarin tuh bedanya itu aja. Maksudnya biasanya kan kalau Ramadan yang sebelum-sebelumnya kita kan pasti bukanya di masjid kayak gitu tuh kan. Jadi kayak ada masjid yang ngasih makanan gratis kayak gitu tuh kan, kayak misalnya Masjid Kampus UGM itu kan. Nah, itu sekarang nggak ada. Sama kalau misalnya dulu tuh aku sering tuh safari Ramadan tuh. Jadi kayak dari masjid yang satu ke masjid yang satu lagi kan, itu kan beda tuh menu bukanya. Nah, jadi serunya itu. Tapi tahun ini nggak gitu sih kalau UII sih mantap sih. Masjid UII gila sih. Buka puasanya mantap banget, menunya luar biasa. Kalian tuh harusnya nyari pahala, bukan nyari takjil. Kalau misalnya buka, kau cari takjil nggak? Kau beli takjil nggak? Nggak, karena aku nggak puasa.
Ya itu kita dapat jawaban ya, karena orang nggak puasa jadi dia nggak cari takjil. Tapi kalau orang yang puasa itu pasti cari. Kalau dari Rehan nih Han, kira-kira gimana tentang taraweh dan sholat id? Dari aku semuanya udah dijawab sama Yusan. Sama ya, Karena bakalan mengikut karena pemerintah. lebih kurangnya ya sama aja. Ya Soalnya benar. kita di tempat yang sama kan, dalam arti pertama di kota yang sama dan di daerah yang sama, di negara yang sama, dan ketika misal nih nggak ada sholat id, masa iya aku sholat id sendirian? Iya. Intinya kayak gitu kan, terawih juga. Jadi ya kurang lebih sama aja. Sama ini mau langsung ini nih, sama yang ini tentang Ya, puasa Ramadan dan perbedaan Ramadan tahun ini dan nah tahun kemarin. ini nih aku yang nggak ngerti, pasar Ramadan itu sebetulnya apa? Aku nggak tahu. Yang biasa apa namanya di pinggir jalan kah yang orang-orang jual takjil, atau memang Ah, ada pasarnya kalau sendiri? kalau di Jogja ini yang paling besar pasar Ramadan tuh di Sunmor. Sunmor tuh kalau Ramadan 30 hari sore mereka buka. Tapi yang sekarang nggak dibolehin sama pemerintah, ditutup sama sekali. Itu paling Nah, besar di Jogja. nah sayangnya aku nggak pernah menemukan apa ya, nggak pernah mencari pasar Ramadan itu sendiri. Karena Dan kau tadi nggak puasa. Iya bener. Dia nggak nyari takjil. memang ya haters tuh kayak gini dan padahal tadi aku bercanda langsung di kehidupan orang yang hatersnya di depan mata tuh ya kayak gini. Hate-nya nggak lewat komen, langsung ceplas-plos. Nggak maksudnya memang dulu aku nggak pernah nyari pasar Ramadan, nggak pernah nyari yang buka-buka di masjid. Hmm. Pertama ya aku memang jujur-jujuran ya, aku malas teraweh. Hmm. Malas teraweh. Jadi ya tujuanku untuk ke masjid itu ya sebetulnya kalau kalau aku ya kalau mau teraweh aja. Kalau misalnya Oh. di Pekalongan pun, kalau aku memang kalau di orang sama orang tua memang udah dari keluarga ya, disuruh waktu ke Hmm. masjid ketika kamu ngaji ngaji sebelum buka itu. Oh iya Itu benar. ya kalau kamu mau ngaji ya udah ke masjid. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau ke masjid, nggak mau ngaji, ya udah nggak usah ke masjid kayak gitu. Kalau Hmm. katanya apa nama orang tua aku, maksudnya soalnya kan kalau di tempatku dulu memang banyak anak kecilnya yang memang pengen ngaji, dan apa namanya takjil itu biasanya orang-orang yang buat ngaji Iya yang di iya. apa namanya di masjid atau di musola. Hmm. Jadi ya aku bukannya aku merendahkan si Yusan yang tadi berargumen seperti itu ya. Iya iya. Aku lebih ke apa ya, menghormati orang lain yang membutuhkan, dan sementara sementara di perekonomianku saat ini dan kemarin-marin ya masih aman untuk nyari takjil sendiri, atau ya beli takjil, atau ya seadanya. Dan menurutku yang apa ya, takjil tuh yang apa ya, kan ada sunahnya takjil tuh, Hmm. yang sunahnya berbuka puasa, yang Ya. harus apa minuman manis Manis. biar Kurma. berenergi lagi kan Ya. maksudnya. Kalau aku yang penting batal dulu aja. Kalau masalah itu ya, soalnya nggak semua orang suka manis, makanan manis kayak gitu. Jadi ketika itu bisa berenergi dan nggak tentu manis, ya oke oke aja. Intinya kalau aku sih, kalau ngomongin pasar Ramadan kalau di tempatku mungkin nggak ada ya, di Condong Satu juga, tapi cuman beda daerah ya Yus. Hmm. Sama Yo, daerahnya Condong Satu, cuman beda RT RW kayaknya. depan Itu belakang ya, doang kita tuh. iya Depan depan belakang belakang. doang. Oh iya ya, aku lupa loh. Iya iya, iya. Depan belakang doang. Nggak ada. Kalau pasar Ramadan nggak ada, tapi takjil tuh banyak. Malah bisa dibilang normal ya Yus. Di tempat kita Yo, tuh normal. bisa dibilang normal, kayak Normal.
kayak apa puasa-puasa sebelumnya. Oh, Bahkan oke. aku bilang lebih banyak sih. Kalau aku bilang lebih banyak sih. Ya, Karena yang biasanya jualan kan mungkin kayak setiap meter itu cuma beberapa. Sekarang malah hampir setiap meter tuh ada gitu. oh gitu. Heeh. Kalau aku lihatnya ya normal di sepanjang jalan di dekat, Kenangan. iya, dekat kosku itu normal. Dan perbedaannya yang sangat signifikan, yang sangat terasa itu malah di buka bersamanya. Itu nggak Yes. ada. Di situ nggak ada kalau puasa terus apa namanya berbuka itu ya menurutku normal-normal aja seperti tahun-tahun sebelum adanya Pandemi ya. pandemi, sebelum adanya corona ini normal. Terus ya yang apa namanya yang beda ya kita nggak bisa pulang untuk berlebaran bersama keluarga. Itu aja sih. Kalau Oke. kau gimana, Det? Kalau aku ya, kalau aku tentang sholat sholat id pastinya emang ini. Sholat sholat tarawih sama sholat id itu pastinya aku mengikuti anjuran pemerintah karena emang dari ulama Indonesia sudah mensahkan itu fatwanya tentang kalau zona merah janganlah berdekatan dulu, janganlah ke masjid dulu. Karena emang kalau zona merah sudah dipastikan banyak yang positif, takutnya takutnya ibadah kita mengganggu apa? Mengganggu ketenangan diri kita sendiri atau kayak kita kena sakit kan kita susah beribadah lagi. Itu kan sudah dipastikan dari MUI juga. Untuk pasar Ramadan kalau aku benar sih kalau soal takjil tuh kayak yang dibilang Rehan juga benar terus aku ngerasain dua-duanya. Tapi yang kalau yang di Rehan aku emang ngerasain di Banjarmasin pas di kampung. Pas di kampung itu tuh cara meramaikan ngaji di masjid itu sampai dipanggil nama. Jadi dari setiap keluarga tuh dipanggil anak-anak kecilnya nih buat apa? Meramaikan buat menunggu buka kayak gitu loh. Jadi ngaji rame-rame keliling kan di dalam masjid kayak gitu. Itu emang Ngabuburit. itu emang ngabuburit ngaji kan mantap. Terus kalau emang buat nyari makanan yang enak tuh aku juga pernah. Kayak di Jogja juga pernah. Kayak tahun kemarin tuh sampai grup di Jogja nih bagi-bagi list gitu loh. Ini masjid ini menunya ini, masjid ini menunya ini. Ya Jadi bener kayak tuh. oh ini kesini ya, oh nanti kesini aja, oh hari ini masjid ini kayak gitu. Jadi emang ganti-gantian dan buat bisnis sendiri di pasar Ramadan aku sempat dulu itu ditawarin di Taman Kuliner Condong Catur buat buka kopi Banua. Kalau sekarang karena emang lagi pandemi nggak boleh ada pasar sama sekali, jadi emang nggak ada sama sekali sih. Padahal itu juga membantu buat bisnis UKM-UKM menengah ke bawah ya, sangat membantu banget. Perbedaan Ramadan tahun ini seperti yang kalian bilang juga hampir semuanya sama, tapi yang sangat-sangat berbeda adalah biasanya aku emang pulang eh, kalau nggak awal puasa atau setelah habis puasa bener-bener lebaran kayak gitu hampir 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 lebaran. Yang momen yang paling aku tunggu itu bukan sekedar cuman eh, kangen sama keluarga, terus buka bareng sama keluarga atau teman-teman sekolah di kampung. Tapi setelah ibuku meninggal, itu yang sangat aku rindukan berdoa untuk ibadah aku lebih baik lagi, berdoa mendoakan ibuku juga. Aku pasti ziarah ke kubur ibuku setiap Ramadan itu. Dan bahkan kalau aku pulang itu pasti mengingatkan diri untuk paling pertama aku harus ke kubur ibuku gitu. Dan sekarang ya sedih banget lah, sedih banget, kecewa banget sama
virus yang ada seperti ini, aku nggak bisa berdoa secara langsung. Dan itu yang sangat aku rindukan, itu banget yang sangat aku sedihkan banget, yang ya kalau kita minta untuk bertemu dalam mimpi pun kalau bisa ya nggak masalah sebenarnya gitu. Tapi gimana caranya, aku biasanya harus tetap mendoakan secara langsung ke kuburnya untuk ziarah kayak gitu. Itu sih kalau aku yang sangat aku rindukan di dan perbedaannya di tahun kemarin ya. Iya ya. Itu juga aku pernah ngalamin sih dulu. Ya nggak pernah ngalamin, memang kayaknya apa ya, tradisi umat Islam ketika sebelum Ramadan atau sebelum ini apa namanya, sebelum Lebaran yang kita Lebaran bos. Ziarah belum keluarga Lebaran ya, ya. ziarah keluarga yang udah nggak ada gitu kan. Ya. Bersihin apa namanya, bersihin makamnya, Ya. dikasih bunga. Kalau aku biasanya ke nenekku dari ayah kan. Itu ya, iya, aku kangen itu juga sebetulnya. Mungkin ya Iya. kayaknya ini juga tahun pertama aku nggak ziarah ke nenek. Banget sih. Semuanya ngerasain ya, karena emang sudah ada larangan mudik. Pesawat sudah ditutup. Untuk mudik pesawat ditutup semua. Tapi aku nggak tahu sih, katanya di Jogja tuh dibuka bus apa ya. Tapi emang harus ada surat keterangan sehat dan lain-lain kayak gitu. Pokoknya harus ada surat-surat tentang kesehatan kayak gitu. Aku ngeliat iklan di mana gitu. Cukup sampai di sini aja. Terima kasih Rehan, Yusan. Semoga pembahasan kali ini relate terhadap teman-teman di luar sana yang mana benar-benar ngerasain. Yang pastinya adalah teman-teman perantauan ya, yang mana mereka kangen keluarga, rindu keluarga untuk buka bareng dan lain-lainnya. Berjumpa lagi di episode dan tema pembahasan yang lain selanjutnya di Banua Talks spesial Ramadan. Bye. See you.